Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu ceria ya. Anak-anak maca semuanya di rumah. Sekalipun pada saat ini kita melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Baik, pada pertemuan terdahulu ya, kita membahas tentang macam-macam sujud. Kita bahas sujud syukur ya. Maka pada pertemuan kali ini sebagaimana anak sekalian, pembahasan kita lanjutkan pada salah satu jenis sujud yang lain, yaitu sujud sahwi. Ya, ingat, jadi judul pembelajaran kita hari ini adalah sujud sahwi. Nah, anak sekalian, sebelum kita belajar, supaya pembelajaran kita ini bermakna, memberi manfaat, dan bernilai amal soleh, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Bapak akan pimpin, anak-anak maca semua silahkan mengikuti dari tempatnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal saleh yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Terimalah ya Allah. Baik anak-anak sekalian, semuanya ya. Dalam pembahasan materi sujud sahwi kali ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan ingin kita capai. Yang pertama adalah memahami tata cara sujud sahwi. Ini pengetahuan. Kemudian mempraktekkan sujud sahwi. Ini keterampilan. Kemudian yang ketiga adalah membiasakan diri untuk selalu mengakui kesalahan dan kehilafan. Nah, itu tujuan pembelajaran ini adalah sikap. Ya, jadi sudah lengkap, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan ada sikap. Nah, sekarang kita bahas ya. Kita akan bahas tentang sujud sahwi. Yang pertama kita mulai dari pengertian sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah dalil nakli sujud sahwi. Kemudian yang ketiga sebab melakukan sujud sahwi. Kemudian tata cara melakukan sujud sahwi. Dan yang terakhir adalah hikmah melakukan sujud sahwi. Nah, baik, sekarang kita bahas dari yang pertama. Ya, apa pengertian sujud sahwi? Ya, sahwi artinya lupa atau lalai. Kemudian, jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Itu pengertiannya. Ini juga bisa dilihat di buku kelas 8 ya. Sekarang, apa dalilnya sujud sahwi? Ya, apakah pernah terjadi? Apakah ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sujud ini? Nah, ini dalilnya ya di hadis. Ya saya bacakan. Bismillah. Iza syakka ahadukum fi salatin falam yadri kam salla salasan am arba'ah falyatrahi syakka waliyabni ala mastaiqana thumma yasjudu sajdatain qabla ayyu sallima fa in kana salla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana salla itmaman arba'in kanata targiman lisyaiton. Ya, ini saya bacakan terjemahannya. Apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam sholatnya, ya, ragu dalam sholatnya, tidak mengetahui berapa rakaat, ya, dia sholat 3 atau 4, ya, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang dia yakini. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujud itu telah sebagai penghinaan bagi
syaitan. Ini dalil nakli ya tentang pelaksanaan sujud sahwi. Ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah sebab. Ya. Apa yang menyebabkan kita melakukan sujud sahwi? Ya. Yang pertama adalah meninggalkan atau lupa salah satu dari rukun sholat. Ya. Misalnya lupa ruku, i'tidal, sujud, dan rukun-rukun sholat yang lain. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah lupa atau ragu berapa jumlah rakaat. Ya, kita ragu berapa atau lupa berapa rakaat sekarang. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan orang yang melakukan kunut ya. Misalnya lupa membaca doa kunut bagi yang kunut. Tapi yang memang tidak terbiasa dengan kunut, nah ini adalah perbedaan ya dalam pelaksanaan ibadah ini hilafiyah. Nah, kemudian yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Kemudian 5, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Ya, lebih atau terjadi kekurangan, nah itu tadi sudah kita lihat sebagaimana penjelasan dari hadis tadi. Ya, nah itu. Nah, kemudian bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara mengerjakannya sujud itu? Ya, jadi sujud ya itu dilakukan sebelum salam ya. Ya, kita ingat ya sebelum salam kita ingat ya bahwa jumlah rakaat kita lupa berapa bilangannya. Nah, kita menutup keraguan itu dengan memilih sebuah keyakinan, lalu setelah melakukan tahiyat akhir, ya kita sujud dan membaca bacaan berikut ya. Silakan dilihat, saya bacakan. Baca bacaannya subhana mallayanamu walayashu. Ya itu. Setelah tahiyat akhir ya, kita baca bacaan itu, kemudian kita bersujud ya, membaca bacaan tersebut. Setelah itu bangkit dari sujud ya, bangun dari sujud, duduk kembali sebagaimana sujud pada tahiyat ya. Lalu membaca sujud lagi dengan membaca bacaan yang sama. Jadi sujudnya 2 kali ya, 2 kali sujud. Ya, kemudian bangkit kembali, nanti setelah itu baru memberi salam. Itu cara melakukan sujud sahwi. Ini bisa dipraktekkan ya. Jadi setelah tahiyatnya berakhir, ya melakukan dia sujud ya, bukan sujud sebagai gerakan sholat, tapi sujud sahwi supaya menghilangkan keraguan atau menutupi keraguan dari terjadinya hal-hal yang merupakan kekurangan dalam sholat. Jadi semua ada solusinya, semua ada solusinya. Nah, baik, nah, itu ya. Sekarang dengan memahami dalil, kemudian tata cara melakukan sujud, tentu ada hikmah. Ya. Apa hikmah dari pelaksanaan sujud sahwi? Pertama adalah menyadarkan manusia bahwa tidak ada yang luput dari lupa dan kehilafan. Itu poin pertama. Jadi manusia itu tidak ada seorang pun yang luput dari lupa ataupun kesalahan. Ini harus dipahami. Oh, ternyata hidup ini ya manusia itu ya makhluk yang sering lupa dan sering salah. Kemudian yang kedua adalah mengakui kekurangan. Jadi kalau sudah salah, ya kita akui kekurangan itu. Oh, saya memang salah. Ya, jadi harus berusaha untuk memperbaiki sebagaimana yang kita lakukan pada sujud sahwi. Ya, jangan sudah salah, kekurangan itu tidak boleh perbaiki. Nah, ya, jadi itu prinsipnya. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha menghindarkan diri dari gangguan syaitan karena kita lupa itu adalah gangguan dari syaitan. Kemudian yang keempat adalah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita akan mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayahnya. Itu hikmah dari sujud sahwi. Nah, anak-anakku sekalian, itu penjelasan materi yang berkaitan dengan sujud sahwi, mulai dari pengertian,
dalil nakli, ya sebab-sebab, cara melakukan, kemudian hikmahnya. Nah, untuk mengetahui penguasaan kita tentang materi yang sudah disampaikan, maka anak-anak sekalian, ya tolong dikerjakan dan dijawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Jelaskan, sudah tadi dijelaskan. Kemudian tuliskan sebab-sebab orang melakukan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, tuliskan tata cara sujud sahwi secara berurut ya, lengkap dengan apa bacaannya. Kemudian yang keempat, sebutkan hikmah sujud sahwi. Jadi tugas-tugas seperti ini segera dikerjakan dan dikirim laporannya kepada Bapak ya, supaya bisa diberikan penghargaan. Demikian anakku sekalian, pertemuan pada pembelajaran jarak jauh kali ini. Semoga memberi manfaat, dan sebelum kita berpisah, maka ada beberapa pesan yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama adalah anak-anakku sekalian, ya supaya tetap menjaga dan memelihara kewajiban sholat 5 waktu. Yang kedua adalah tolong dibantu ya pekerjaan-pekerjaan orang tua di rumah. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga kesehatan ya dengan mengikuti protokol kesehatan ya sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pembelajaran ini. Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.